Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama Mas Gunggung di sini. Malam ini kita akan ngobrol santai mengenai fluktuasi harian, ya, fluktuasi harian pada heart rate variability. Bagaimana heart rate variability Anda bervariasi sepanjang hari dan mengapa penting pada jam berapa Anda melakukan pembacaan HRV? Jadi sekali lagi, topik mengenai HRV ini sangat intens dibahas oleh saya, kemudian terintegrasi dengan sangat dalam ya pada metode napas ritme yang saya temukan ini. Semua pengukuran pada metode napas ritme menggunakan konsep HRV, dan kita menggunakan alat-alat ukur yang bersesuaian dengan sains dan medis, sehingga cukup banyak dijadikan referensi, dan kita juga bisa melakukan berbagai prediksi atau prognosis ya, mengenai apakah intervensi yang dilakukan ini menuju perbaikan atau pemburukan. Kita akan lihat. Beberapa biomarker seperti detak jantung dan tekanan darah itu bervariasi sepanjang hari. Manusia umumnya terpengaruh oleh ritme yang disebut dengan ritme sirkadian. Jadi dalam 24 jam ini, tubuh kita ada sesuatu yang disebut dengan ritme sirkadian. Beberapa biomarker di dalam yang pernah diukur di dalam perjalanan ritme sirkadian itu, diantaranya adalah kortisol, glukosa, growth hormone, glukagon, insulin, epinefrin atau norepinefrin, dan sebagainya. Termasuk juga heart rate variability atau HRV. Jadi manusia itu kan ada siklus harian, ada siklus dari mulai dia bangun tidur sampai tidur lagi begitu ya. Nah ini diukur hormon-hormon apa, protein apa, molekul apa yang naik dan turun dalam setiap satuan waktu gitu, dalam setiap jamnya begitu ya, dalam setiap menitnya begitu. Jadi ada pengukuran yang sifatnya 24 jam untuk melihat perubahan-perubahan apa saja. Nah, ini penting untuk dipahami. Nah, misalnya di sini kita lihat ya di beberapa informasi seperti pada jam antara jam 7 sampai jam 9 di sini ya, kita lihat jam 7 sampai jam 9, ini kadar norepinefrin ini ya cukup tinggi pada jam-jam itu ya, cukup tinggi. Ya kan? Kelihatan. Sementara kadar epinefrin sini kita lihat tinggi dia ketika antara jam 5 sampai jam 6 lah kurang lebih. Ya, glukosa juga begitu. Ya kurang lebih kalau kita lihat jamnya ini ya dia antara jam-jam di mana 7 sampai 9 itu ya ada kenaikan gitu di situ. Nah, maka dari itu kadang-kadang hasil uji lab itu ya disuruh dilakukan pada jam antara let's say jam 8 sampai jam 10 ya. Karena pada momen itu kita lihat di sini juga kortisol ya kan, kortisol lagi tinggi. Ya kan, pada jam-jam itu kortisol lagi tinggi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Anda nggak ngapa-ngapain aja gula naik. Anda nggak ngapa-ngapain aja, misalnya duduk santai leleh-leyeh gitu ya, mungkin lagi selonjoran gitu kan, kortisol naik, hormon stres naik gitu. Ya, nah ini contoh saja bagaimana ritme sirkadian ini diteliti dan kemudian dilihat apa-apa saja yang naik dan turun pada jam-jam tertentu. Kita balik ke HRV. HRV memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai indeks kesehatan fisik dan mental secara umum. HRV dapat digunakan sebagai prognosis, yakni untuk melihat tren yang menandakan kondisi medis menjadi lebih baik atau lebih buruk pada suatu intervensi. HRV ini dibuat oleh sinyal kelistrikan sistem syaraf ke jantung, dan sinyal ini menunjukkan adanya variasi siang malam 24 jam. Adapun mengenai penjelasan HRV ini, Anda bisa melihat pada berbagai video saya ya, dan apa kaitannya dengan pernapasan, bagaimana cara menstimulasi HRV supaya naik begitu ya. Parameter-parameternya apa saja, dan banyak lagi, ada banyak sekali pada channel YouTube saya. Silakan dilihat. Nah, variasi-variasi ini terjadi karena adanya upaya untuk mengoptimalkan fungsi pada waktu yang ideal dalam sehari dan untuk menghemat energi dan sumber daya lainnya saat dibutuhkan. Jadi badan kita sesungguhnya cerdas. Badan kita ini sesungguhnya cerdas. Dia tahu kapan harus dinaikkan, kapan harus diturunkan. Kapan kelistrikan ini harus dinaikkan, kapan kelistrikan ini harus diturunkan. Gitu. Jadi kalau memang lagi butuh daya tinggi, maka kelistrikan ini akan dinaikkan. Jika sedang rendah,
maka glikosida akan diturunkan atau sebaliknya. Jadi bisa diatur sedemikian rupa oleh badan kita yang luar biasa canggih. Nah, HRV ini menjadi biomarker yang paling reliable, ya, paling gampang untuk melihat sensitivitas kelistrikan dari sistem syaraf. Semua pengaturan waktu sirkadian tubuh berasal dari pusat pengaturan laju di otak kita. Beberapa variasi genetik menentukan apakah Anda adalah jenis orang pagi atau orang malam, serta dengan variasi pada suasana hati yang menyertainya saat itu. Jadi normalnya, ritme sirkadian itu bicara normalnya, ya begitu, seperti yang tadi kita tunjukkan ya. Nah, tadi saya tunjukkan, glukosanya di jam-jam sekian naik, hormon stresnya, kortisol di jam-jam tertentu naik, ada hormon kortisol di jam-jam tertentu dan sebagainya. Ya umumnya begitu. Umumnya begitu. Pada kebanyakan statistik. Tapi bisa saja jika Anda adalah jenis orang pagi misalnya ya, atau jenis orang malam menjadi sedikit berbeda begitu parameter itu. Maka pastikan dulu. Ya memang ini gampang-gampang susah ya untuk menentukan apakah kita termasuk orang pagi atau orang malam. Tapi yang jelas kesepakatan umum adalah yang disebut aktivitas malam itu adalah aktivitas di mana kita beristirahat, gitu ya. Yang disebut dengan aktivitas pagi adalah aktivitas di mana kita melakukan aktivitas biasa, gitu ya, mungkin bekerja, mungkin sekolah dan sejenis itu. Ini umumnya seperti itu. Jadi kita sepakati saja bagaimana pada umumnya. Kita lihat, para peneliti dari ULM Medical Center di Jerman dan Perform Center di Montreal, Kanada, memutuskan untuk menyelidiki variasi 24 jam dalam HRV pada pasien yang sehat, depresi, dan sakit fisik untuk melihat apakah mereka dapat menemukan pola dasar yang memungkinkan tindakan diambil pada waktu yang berbeda. Jadi ini menarik. Jadi mereka menyelidiki 24 jam berbagai variasi HRV pada pasien-pasien dengan karakteristik tertentu ya, yang sehat, depresi, dan sakit fisik. Mereka melakukan ini dengan merekam setiap detak jantung selama periode 24 jam dan membagi rekaman total menjadi interval 5 menit untuk menghasilkan 288 pengukuran HRV untuk setiap subjek. Ukuran HRV pilihan mereka adalah pada variabel RMSSD. Jadi variabel-variabel HRV itu banyak sekali. Ada RMSSD, ada SDNN, ada mean interval, ada PNN 50, ada LFHF, total power, ada rasio LFF dan sebagainya, ada SD1, SD2. Karena teori HRV ini cara pengukurannya dilihat pada 3 parameter, tiga kategori. Yang pertama adalah time domain method, yang kedua adalah frekuensi domain method, dan yang ketiga adalah nonlinear method. Masing-masing ini punya maksud kenapa dilakukan seperti itu, dan masing-masing saling melengkapi. Jadi informasi yang bisa kita lihat lewat frekuensi domain method, yang detailnya bisa kita lihat pada time domain method. Yang sebagian detailnya lagi bisa kita lihat pada nonlinear method. Jadi memang harus dipelajari semua, harus dipelajari semua. Mau nggak mau ya, ya nggak apa-apa, ini proses yang bertahap. Nah, untuk kasus ini, ukuran HRV yang mereka pilih adalah RMSSD. Apa yang mereka temukan, kita lihat gambar di bawah ini menunjukkan variasi khas 24 jam dalam nilai-nilai 5 menit HRV pada variabel RMSSD untuk seorang individu dalam penelitian ini. Garis hijau adalah nilai rata-rata 24 jam. Garis hijau berarti yang mendatar ini. Sementara garis abu-abu adalah pergerakan rata-rata average ya, yang abu-abu itu yang ini. Sedangkan yang garis orange adalah kurva kosinus yang dibentuk dari persamaan matematis dari sebaran-sebaran ini. Jadi terlihat bentuk kurvanya kosinus. Artinya kalau melihat sumbu horizontalnya pada jam-jam antara jam ya let's say jam 9 sampai jam 3 gitu ya, itu jam di mana kita tidur, itu HRV sedang tinggi-tingginya. Ya kan? HRV sedang tinggi-tingginya. Sedangkan di titik terendah itu antara jam 9 sampai jam 12, kurang lebih lah ya. Ya, antara jam 8 sampai jam 12 atau jam 11 lah kalau di sini. HRV lagi rendah-rendah. Jadi ini berkorelasi juga dengan data yang tadi saya munculkan tuh mengenai glukosa, ritme sirkadian tadi, ritme sirkadian kan. Glukosa, growth hormone, glukagon, epinefrin, norepinefrin, ya kan? Kemudian kortisol. Nah, kelihatan di situ. Jadi momen di mana jam 8 sampai jam 10 di mana glukosanya tinggi, HRV-nya rendah. Jadi artinya pada mereka yang
glukosanya tinggi, kecenderungannya, artinya glukosa tinggi bisa saja mereka hiperglikemia atau mungkin kita sebut saja diabetes gitu ya, HRV-nya rendah gitu. Itulah kenapa pada kelas normalisasi diabetes saya salah satu variabel untuk mengukurnya adalah dengan pergerakan perjalanan RMSSD atau pergerakan perjalanan HRV yang setiap hari harus semakin membaik powernya. Semakin hari powernya semakin naik. Karena kita lihat korelasinya seperti itu. Oke, jadi di sini pada jam-jam tertentu HRV tinggi ini jam-jam tidur. Jam tidur tuh HRV-nya sedang tinggi. Sedangkan jam ini jam beraktivitas, HRV-nya rendah. Karena dia pakai ototnya atau pikirannya atau aktivitas fisiknya begitu ya. Nah, itulah kita bisa simulasikan agar pada jam-jam ini pun kita bisa mendapatkan HRV yang cukup tinggi lewat ritme-ritme napas. Nah, kita lihat juga bagian berikut ini menunjukkan pola variasi harian untuk hampir 1.000 orang sehat dari berbagai kelompok usia dari 18 hingga 24 hingga 55 sampai 67 tahun. Kita lihat usia muda dulu, 18 sampai 24. Garisnya tidak putus-putus. Ya, kurang lebih sama ya, antara jam 9 sampai jam 3 ini dia yang paling puncak di situ, paling puncak. Lalu antara jam 9 sampai jam 12 dia slide penurunannya ada di situ. Nah, yang kita perhatikan menarik ini usia-usia sepuh lah ya. Garisnya makin makin landai begini ya. Makin landai. Jadi artinya apa? Artinya memang degeneratif. Artinya memang degeneratif. Jadi nggak diapa-apain aja ya akan menurun dengan sendirinya. Karena usia, sel yang menua atau degeneratif. Itulah kenapa pada kelas-kelas lansia yang saya pegang, parameter HRV ini menjadi salah satu ukuran dari kebugaran. Menjadi ukuran dari kebugaran. Karena selama ini kan kita nggak tahu bagaimana cara mengukur kebugaran tubuh, ya kan? Bugar, ya, tapi apa variabelnya gitu. Nah, HRV RMSSD ini bisa menjadi salah satu ukuran. Jadi ketika misalnya usia pada umumnya 55 sampai 67 itu yang paling bawah ini nilai RMSSD-nya berada antara 20 sampai 25 yang dianggap umum gitu ya. Apabila dia bisa mendapatkan nilai katakanlah let's say 45-an lah, kurang lebih 40 sampai 45 something gitu ya. Maka sebenarnya kebugaran dia setara dengan orang-orang dengan usia 18 sampai 24 tahun. Seperti itu. Tapi tentunya ini tidak dalam sekali latihan lalu mencapai 44 lalu kita dianggap bugar sesuai dengan usia 18-24. Nah, ini secara periodik. Pengukuran secara periodik sehingga bisa dicapai kestabilan data. Kestabilan data pengukuran RMSSD pada sekian periode dengan data-data yang selalu berada pada range katakanlah antara 40 sampai 45 atau range antara 50 sampai 55. Seperti itu. Jadi ini salah satu parameter atau variabel dari tolok ukur kebugaran pada seseorang. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih enak. Kayak cukup menarik ya. Jadi kita lihat di sini bahwa penurunan bertambahnya usia, terjadinya penurunan HRV. Oke, ini lumrah biasa. Makanya diperlukan intervensi dari sisi pola pikir, pola makan, pola aktivitas, pola penyikapan hati, kemudian pola napas, pola tidur. Itu diperbaiki semua. Kalau itu baik, maka HRV kita akan naik, kebugaran kita naik. Nah, apa artinya dari grafik-grafik tadi? Beberapa pengamatan kunci yang dibuat tentang variasi HRV selama periode 24 jam menurut penelitian itu adalah HRV tertinggi di malam hari antara sekitar jam 10 malam hingga jam 2 pagi. Ini menunjukkan bahwa tubuh berada pada kondisi paling rileks. Jadi relaksasi meningkatkan HRV. Dan pada kenyataannya banyak pemulihan dan perbaikan penting terjadi pada periode ini. Jelas kalau orang tidur nyenyak, deep sleep-nya bagus gitu ya, berkualitas, sleep tracking-nya berkualitas ya, tidurnya berkualitas, maka jelas HRV akan naik. Ketika HRV naik, relaksasi terjadi dan proses rest, digest, and recovery terjadi secara besar-besaran. Jadi bagaimana cara membuat tubuh kita berada dalam mode recovery besar-besaran, yakni lakukan peningkatan angka HRV. Sederhana seperti itu. Bagaimana caranya?
Ya nanti kita akan belajar di video yang akan datang. Salah satunya jelas dengan ritme-ritme. Ada ritme-ritme yang meningkatkan HRV, seperti itu. Oke, yang jelas kita sepakati dalam penelitian itu bahwa antara jam 10 sampai jam 2 pagi itu HRV-nya tertinggi, yakni dalam mode recovery, dalam mode tidur nyenyak, deep sleep. Itu fase pemulihan. Kemudian HRV berada di terendah antara sekitar jam 9 pagi hingga tengah hari, ya seperti yang tadi dijelaskan di awal. Jadi di jam itu gula darah lagi tinggi, ya kan? Kortisol lagi tinggi, hormon stres lagi tinggi. Jadi ketika orang lagi stres, kita bisa bilang ya, ketika orang lagi stres, maka HRV-nya dia rendah. Stres itu apa? Ya, definisinya banyak. Bisa lihat di video saya mengenai intermittent stress. Ada physical stress, emotional stress, chemical stress, structural stress, dan sebagainya. Stres jenisnya banyak sekali. Intinya adalah ketika stresnya meningkat, stresnya meninggi, maka HRV-nya turun. Juga ketika gula darahnya meninggi, berarti seorang terkena hiperglikemik atau diabetes, maka HRV-nya turun. Nah, seperti itu. Bagi banyak orang, ini adalah waktu paling aktif dalam sehari. Jadi, tidak mengherankan jika istirahat dan pencernaan tubuh sebagian besar dimatikan dalam periode ini. Ya, antara jam-jam seperti itu, maka pada beberapa konsep diet gitu ya, harus ada proses buang air besar gitu ya, atau buang kecil pada jam-jam pagi hari. Karena pada saat itu pencernaan sedang istirahat dan tidak boleh memasukkan makanan berat, artinya skip sarapan. Seperti itu, skip sarapan. Ya ini hanya masalah keyakinan kita menjalani pola diet apa gitu kan. Jika kita bersepakat dengan salah satu jenis diet, ya Anda harus mengikuti aturan yang ada di situ. Misalnya seperti Anda ikut food combining, Anda ikut ketogenik, Anda ikut ketofastosis dan sebagainya. Ya mesti follow the rule, kira-kira begitu. Dan tinggal dilihat saja apa dasar sains yang melandasi keputusan dibuatkannya pola yang seperti itu. Jadi kenapa dia harus skip sarapan? Kenapa pagi-pagi misalnya yang masuk harus sarbu atau sarapan buah gitu kan? Pada food combining kan yang masuk sarbu atau sarapan buah di pagi hari karena meyakini bahwa pagi hari pencernaan tidak boleh dibikin berat, tidak boleh diisi nasi uduk, tidak boleh diisi lontong sayur dan sebagainya. Ada lagi yang harus skip sarapan. Ini lebih lebih dianggap lebih baik lagi karena ya udah kalau memang lagi dipakai mesinnya ya jangan dipakai kalau gitu. Pagi-pagi kalau memang daripada dipakai walaupun sedikit pakai sarapan buah, mendingan nggak usah sekalian. Skip breakfast. Boleh nggak? Jika kita meyakini dan mengikuti sejenis atau suatu pola diet tertentu, ya ikut aja sama cara yang dituliskan oleh komunitasnya. Seperti itu. Nilai rata-rata HRV dan variasi malam siang berkurang seiring bertambahnya usia. Tadi sudah kita lihat pada grafiknya. Ini sejajar dengan berkurangnya kemampuan kita untuk pulih seiring bertambahnya usia. Maka sering saya bilang, kemampuan untuk misalnya belajar, berolahraga, dan sebagainya, itu biasanya akan melemah seiring usia. Maka dari itu, supaya nanti masa tua kita mampu melakukan perubahan, bagaimana? Di masa mudanya harus banyak-banyak belajar. Harus banyak-banyak membangun neuroplasticity. Supaya nanti ketika masa tuanya, kita jadi bisa untuk mau melakukan sesuatu begitu. Kalau enggak nanti jadi agak sulit gitu. Seiring penambahan usia itu agak sulit. Nah, penurunan besar HRV waktu malam terlihat pada kelompok usia 35 sampai 44. Dan inilah usia di mana pemulihan atletik mulai memakan waktu lebih lama. Makanya kadang-kadang kita perhatikan usia-usia atlet itu ya dibatasi sampai usia tertentu. Gitu. Setelah itu ya sudahlah dianggap ya katakanlah jadi senior gitu ya, atau jadi pelatih gitu kan. Yang muda-muda yang naik lagi karena memang HRV-nya seiring waktu akan otomatis berkurang. Ya tentu saja bagi mereka yang menjaga dengan baik kualitasnya ya lain cerita gitu ya. Ini kita bicara secara rata-rata. Oke, jadi bagi yang bertambah usia diharapkan ayo mau melakukan konsep yang disebut dengan neuroplasticity. Kenapa? Karena itu satu-satunya cara memperkuat sistem syaraf kita sehingga terbentuk sistem syaraf baru yang kemudian memudahkan kita atau membuat kita jadi bisa untuk melakukan perubahan
di masa kita tua karena kita punya memori waktu muda. Jika tidak, kita akan susah. Oke. Tingkat harian rata-rata HRV yang lebih rendah pada orang yang mengalami depresi, jelas ada stres tinggi di situ kan, tapi juga oleh orang-orang dengan peradangan tingkat rendah. Jelas tadi ada korelasi antara glukosa tinggi, hiperglikemia dengan HRV rendah. Maka orang-orang yang diabetes itu kecenderungan HRV-nya rendah. Orang-orang depresi kecenderungan HRV-nya rendah. Anda coba nggak tidur saja seharian, HRV pasti ngedrop rendah. Apalagi nggak tidur 2 hari. Apalagi nggak tidur 3 hari. Kurang tidur saja, HRV akan rendah. Gitu. Kurang tidur plus depresi misalnya, HRV juga akan ngedrop. Tuh. Loh kenapa orang-orang diabetes itu dapat mengalami peradangan? Karena fungsi dari insulin adalah untuk memasukkan glukosa ke dalam sel menjadi energi, dan yang kedua mengubah glukosa menjadi sel lemak atau adipose tissue, white adipose tissue. Dan sel lemak adalah low grade inflammation. Sel lemak adalah low grade inflammation. Jadi mereka yang diabetes lalu menggemuk, ya, atau orang-orang yang mulai menggemuk, itu sedang menyimpan bom waktu berupa low grade inflammation lewat sel lemak. Maka HRV-nya lama-lama dia cenderung akan rendah. Seperti itu logikanya. Temuan kedua ini sangat penting bagi atlet, karena latihan intensif memicu refleks inflamasi. Jelas kalau kita olahraga agak berat sedikit gitu ya, misalnya dipicu tendangan 1000 kali, pukulan 1000 kali, push up, sit up, lari dan sebagainya, ada inflamasi, akan turun dulu, tapi tidak apa-apa, itu nanti akan ada fase recovery-nya. Nah, ini bisa dilihat lewat perubahan trendline pada nilai-nilai HRV. Nilai HRV sangat sensitif terhadap perubahan kelistrikan pada syaraf, sangat sensitif pada glukosa, sensitif pada inflamasi, yang tadi disebutkan ya, sensitif terhadap stres begitu, maka akan kelihatan jika seorang atau seorang atlet atau pasien begitu dia mengalami inflamasi, problem, stres, depresi segala macam, pergerakan nilai HRV-nya mesti rendah, tidak bagus. Kesimpulannya apa? Oke, studi baru ini menunjukkan variasi HRV siang malam jadi substansial. Dengan HRV menjadi 2 kali lebih tinggi sekitar tengah malam daripada pada pengetahuan pagi pada orang yang lebih muda. Baik rata 24 jam dan jumlah variasi menurun seiring bertambah usia, sejalan dengan pemulihan kita dari hari ke hari menjadi kurang efektif. Jadi ini memang hukum alamnya begitu. Semakin menua, kemampuan pemulihan kita semakin kurang efektif. Itulah kenapa harus di-hacking. Makanya ada biohacking. Pola napas ritme adalah biohacking. Jadi kalau kita bisa jaga, maka kita bisa upgrade. Kita bisa perkuat sel-sel kita. Walaupun mungkin tidaklah mungkin usia 70 tahun misalnya dengan sel setara usia 18 tahun. Tapi paling tidak kita bisa meminimalisir penuaan pada kekuatan dari sel itu. Dengan cara apa? Meningkatkan parameter-parameter HRV. Kurva menunjukkan bahwa perubahan waktu pengukuran dapat memiliki dampak yang signifikan. Misalnya seseorang yang berusia antara 35-44 tahun, jika Anda membaca pada jam 10 pagi dibandingkan dengan jam 6 pagi, Anda dapat mengharapkan menjadi 6 poin lebih rendah pada skala skor HRV yang Anda gunakan. Ya memang ini sangat spesifik sekali ya, sangat spesifik sekali. Tapi ya anggaplah ini sama kayak kita mengukur gula darah pada jam-jam tertentu dengan usia-usia tertentu. Jelas ini akan mengalami perubahan akibat dari ritme sirkadian tadi. Oke, maka dari itu pada beberapa pengukuran HRV itu ada yang namanya morning readiness. Morning readiness yang disarankan memang berada pada jam-jam tertentu, pada range jam tertentu. Dan dengan aktivitas yang sama terus-menerus itu saja. Jadi kalau bangun tidur langsung ukur morning readiness HRV, ya udah, jangan beraktivitas dulu begitu. Artinya jangan jalan kaki dulu, jangan ngopi dulu, atau jangan mandi dulu, ukur dulu. Seperti itu di jam yang sama. Ya memang kalau penelitian sih enaknya jamnya itu bisa dibuat teratur sih ya. Beda kalau kayak kita yang free begini kan, jamnya kadang-kadang bangun kesiangan gitu kan atau ada kesibukan gitu sehingga jadi agak susah untuk berkonsisten pada waktu.
kecuali mungkin habis sholat subuh misalnya gitu ya. Itu pun kalau subuhnya nggak lewat. Oke, nah itu penting. Jadi artinya disarankan jika Anda ingin menggunakan pendekatan HRV untuk membaca semuanya dalam waktu 1 jam dari waktu Anda yang biasa. Itu untuk mengetahui apakah ada perubahan pada jam-jam itu. Maka dari itu di HRV ini kuncinya pada pergerakan jam durasinya. Itulah kenapa pada beberapa alat ukur HRV kita bisa bedah gitu ya. HRV ini dari menit ke menit. Kita bedah dari HRV ini dari menit ke menit. Karena untuk mengetahui pada jam-jam tertentu ini terjadi kenaikannya di jam yang mana dan pada saat ngapain gitu. Pada saat orang itu melakukan apa, pada saat orang itu berpikir apa atau beraktivitas apa begitu dan sebagainya. Jadi pembedahan jam-jam ini oleh alat ukur HRV modern seperti Kubios itu sangat mudah dilakukan dan pasti bisa dilakukan. Nah, ada hal yang menarik yang terlihat dari data penelitian tersebut, yakni bagaimana hubungan antara usia dan strategi pemulihan tubuh sebaiknya perlu dilakukan perubahan, tidak monoton. Ini menjelaskan mengapa seiring bertambahnya usia, semakin lambat atau sulit untuk pulih dari suatu aktivitas fisik berat atau sakit, dan tidak dapat kembali pulih dengan cepat seperti dulu kala. Nah ini yang tadi saya jelaskan di depan itu, agar ketika kita masuk pada usia-usia tertentu yang let's say di atas 40 lah ya, di atas 40, kita harus sudah mulai memikirkan bagaimana strategi untuk meningkatkan HRV, meningkatkan kebugaran gitu ya. Dari 6 pendekatan tadi, pola makan, pola pikir, pola aktivitas fisik, pola napas, pola tidur, kemudian apa namanya, pola pola makan, pola fisik, pola makan, pola pikir, pola penyikapan hati, pola aktivitas fisik, pola napas, pola tidur. Itu dipikirkan tuh. Kenapa? Karena jika nanti bertambahnya usia, kemudian sistem syaraf kita dalam support sistem neuroplasticity-nya tidak cukup kuat, maka ketika tumbang, biasanya pulihnya cukup lama. Ketika tumbang, biasanya pulihnya cukup lama. Apalagi support sistem eksternalnya tidak bagus. Support sistem eksternal itu keluarganya, anak, istri, saudara, tetangga gitu ya, komunitasnya dia tidak punya misalnya begitu. Maka mumpung masih muda ibaratnya, dan siapapun yang mendengar video ini, melihat video ini, support sistem internalnya dibuat bagus dulu. Apa itu support sistem internal? Yakni neuroplasticity, yakni aktivitas membangun apapun yang Anda lakukan di masa muda sebagai persiapan yang membuat otak Anda mengenali, yang membuat otak Anda mengenali bahwa Anda pernah berusaha melakukan perubahan, bahwa Anda pernah berusaha melakukan serangkaian aktivitas yang terus-menerus, every single day, dengan penuh semangat, tidak pernah bosan. Entah itu dalam mengubah aktivitas fisik, aktivitas olah napas, olah pikir, olah rasa, pola tidur, pola makan, dan sebagainya, yang kemudian dikenali oleh otak sebagai sebuah kebiasaan baru, sehingga neuroplasticity-nya terbentuk. Jika itu pernah Anda lakukan, maka saya hakul yakin masa tuanya itu nanti akan bisa melakukan perubahan jika dapat ujian yang berat dan lebih cepat untuk recovery-nya dibandingkan kebanyakan pada usia yang sama. Buktikan saja. Dalam pengalaman saya berkeliling, berinteraksi dengan banyak orang, dengan anggota komunitas yang sepuh, saya juga punya kelas lansia purnawirawan yang usianya sekarang sudah sepuh, sudah berlatih masuk ke tahun ke-9 ya. Di Ramadan ini udah masuk persis tahun ke-9. Itu saya perhatikan betul bagaimana mereka-mereka yang melakukan perubahan-perubahan positif itu, ketika diberikan ujian sakit, pulihnya itu lebih cepat dibandingkan mereka yang tidak pernah melakukan, tidak pernah membangun support system yang disebut dengan neuroplasticity ini. Seperti itu. Nah, ini juga semestinya dapat membantu untuk memahami dinamika atau pelatihan dengan kelompok usia yang berbeda. Beberapa orang dengan usia muda tampaknya lebih mudah untuk melakukan sesi yang lebih intens secara berurutan dibandingkan lansia.
Maka kelas-kelas lansia ini latihannya dibikin gampang dulu, dibikin sederhana, tapi tetap efektif. Tidak dibuat berat supaya perasaan senang, happy, lalu dibangun neuroplasticity dengan aktivitas yang sederhana dulu. Mula-mula push up, mungkin pakai push up punggung, pakai push up tembok gitu ya, dengan push up bersandar di tembok atau bersandar di pagar gitu kan. Sambil dimunculkan support sistem neuroplasticity-nya, lalu diajarkan olah napas, diajarkan sistem saraf simpatik, stimulasi terhadap sistem saraf simpatik, diajarkan stimulasi terhadap sistem parasimpatik, diajarkan macam-macam, pelan-pelan terus diajari terus, sampai otaknya terus belajar dan mengenal itu sebagai sebuah kebiasaan baru yang positif, sehingga terekam sebagai sebuah support system bernama neuroplasticity. Bagi yang muda bagaimana? Mungkin Anda yang membaca ini adalah seorang atlet, silakan Anda rancang latihan-latihan atau ikuti dari pelatih-pelatih Anda yang luar biasa. Ikuti dan rajinlah latihan, rajinlah latihan. Bagi sebagian orang, latihan fisik tertentu atau mungkin olah napas tertentu menjadi sedemikian memiliki efek nyata pada tubuh. Otomatis kemampuan mereka untuk pulih lebih baik, namun pada sebagian yang lain tidak. Nah, maka dari itu, pada metode napas ritme MG, semua dibuat progresif. Semua dibuat progresif. Jadi ada latihan-latihan yang kelihatannya sederhana sekali, ritmenya gampang, audionya ada, rekamannya diberikan. Karena saking gampangnya sehingga orang ya cuman gini doang latihannya gitu. Ini mau udah tahu gitu, ngapain bayar gitu kan. Tapi ya itu basicnya begitu, dibikin progresif. Nanti pelan-pelan naik sedikit, naik sedikit, naik sedikit. Karena dari pengalaman, proses progresif inilah yang akan membuat otak kita secara alamiah menangkap itu dibandingkan yang langsung jebret begitu. Setelah itu berhenti, Anda tidak melakukan latihan apapun begitu. Langsung dibikin push up 200 kali. Padahal mungkin 25 kali saya belum kuat, belum stabil, apalagi 50 kali misalnya. Ini langsung jebret 200 kali. Nah, ini malah jadi merusak. Nah, maka di metode napas ritme ini semua kelas-kelasnya dibikin progresif. Ya sabar saja. Ya kan? Ritme-ritmenya memang ada di channel YouTube saya, ada ritmenya. Ya tinggal download, tinggal play gitu kan. Tapi kalau nggak dibarengin pemahaman cara meraciknya, cara merangkainya, kenapa begini dan begitu, ini mesti akan puyeng, akan puyeng sendiri. Tapi kalau ngerti bahwa ini semua ada progresif, semua berproses, mulai dari ritme-ritme yang gampang dulu, oke pembuluh darahnya dulu, lalu naik ke ritme ini, naik ke ritme itu dan sebagainya, nanti biasanya kita akan mulai merasakan hal yang berbeda. Pengetahuan kita akan kenalnya itu lebih lebih kuat melekat di dalam pikiran. Yang target akhirnya adalah support system berupa neuroplasticity-nya terbentuk. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih banyak bersama Mas Gunggung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.